Oh, halo semua ya. Akhirnya gue kembali membuat video lagi. Dan ya, topik kali ini cukup menarik. Karena kemarin saya sudah membahas beberapa opinian atau rumah cerita, ya sekarang kita akan bahas tentang tokoh inspiratif. Tokoh inspiratif kali ini terkenal dengan dinginnya bagi sebagian kalangan, terutama wanita. Dia disegani karena dinginnya. Nah, tokohnya, ya betul sekali, Thomas Shelby dari serial Peaky Blinders. Ya, Tommy adalah seorang pemimpin dari geng Peaky Blinders. Tapi ada beberapa hal yang justru membuat gua menarik dari tokoh Thomas Shelby ini. Dan mungkin ini menjadi alasan kenapa tokoh Thomas Shelby menjadi adalah tokoh yang dihormati atau di respect sama penduduk-penduduk atau warga-warga di film Peaky Blinders itu. Yap, inilah beberapa hal yang gue tangkap dari tokoh Thomas Shelby. Stay tune di channel ini. Intro. Ya, ini juga menjadi hal yang bisa kalian pelajari untuk di kehidupan kalian, kehidupan sehari-hari kalian. Dari tokoh Thomas Shelby ini ada beberapa hal yang bisa kalian ambil. Mungkin kalian agak sedikit bingung, kenapa kok aku nggak pernah didengerin di tongkrongan, atau kenapa aku nggak di respect sama teman-teman tongkronganku, teman-teman sebayaku, kok aku sulit didengarkan, intinya seperti itu. Nah, kita bisa belajar dari tokoh Thomas Shelby ini. Ada beberapa hal yang gue tangkap yang sangat menarik perhatian gue, dan mungkin ini alasan juga dari tokoh ini menjadi tokoh yang sering didolakan. Oke. Respect. Ya, alasan yang pertama, dia adalah orang yang santai dalam arti tidak tegang dalam situasi ekstrim sekalipun. Thomas Shelby selalu menjadi orang yang sangat tenang, bisa dianggap, ya, kita anggapkan seperti itu. Ada beberapa scene yang selalu memojokkan dia, yang selalu mengancam dia, mengintimidasi dia, tapi dia menanggapinya dengan tenang, tanpa ada rasa takut. Bahkan dia bisa seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Padahal di posisi itu mungkin dia diancam kematian. Tapi Thomas Shelby selalu tenang meskipun dalam situasi ekstrim. Nah, mungkin ketika kamu sedang diancam, atau ketika kamu sedang dijelek-jelekan, atau ketika kamu sedang diolok-olok dalam tongkrongan atau di kehidupan sosial, ketika kamu menanggapinya dengan tenang, justru itu menjadi mental ke pengolok itu tuh sendiri. Itu menjadi serangan mental ke mereka, karena yang dipikirkan mereka, kok dia nggak goyah sedikit pun, kok dia bisa setenang itu malah bisa menyerang psikologi lawan kalian, dalam artian. Ya, selain tenang, yang nomor 2, Tommy adalah sosok yang selalu kuat dalam eye contact. Eye contact itu apa? Kontak mata saat berbicara atau saat mengobrol serius dengan musuhnya, atau dengan kerabatnya, dengan temannya, dengan siapapun. Thomas tidak pernah mengalihkan pandangan pandangan Thomas sedikit pun. Dia adalah sosok yang selalu menatap mata orang yang berbicara dengan dia. Itu bagus. Eye contact itu penting dalam komunikasi. Dalam misalnya kalian pun sedang public speaking, eye contact itu penting. Jangan terlihat gugup dengan memandang kanan kiri,
tapi fokus kepada audiens kalian atau fokus kepada lawan bicara kalian, maka lawan bicara akan lebih respect ke kalian karena itu akan memberikan pesan ke mereka bahwa kalian percaya diri. Tuh. Oke. Yang berikutnya tidak kalah menarik. Ini yang sulit untuk diterapkan mungkin bagi sebagian orang, karena banyak sekali yang tidak menerapkan hal ini di sosialisasi mereka, di kehidupan sosial mereka. Tidak menyela saat orang berbicara. Banyak maksud tentang tidak menyela ini. Ya, bagi saya penting ketika ada orang yang berbicara, kalian dengarkan dulu apa yang dia bicarakan, apa yang dia maksud, apa yang dia ingin sampaikan, agar tidak terjadi miskomunikasi antara kalian dan lawan bicara kalian. Nah, Thomas Shelby selalu seperti itu. Entah ketika lawan bicara sedang mencurhatkan sesuatu, dia sedang menyusun rencana untuk menyelesaikan masalah tersebut, atau ada hal lain. Yang jelas, tidak menyela saat orang berbicara itu penting. Kenapa? Yang pertama, kita menghormati mereka. Yang kedua, agar tidak terjadi miskomunikasi. Dan yang ketiga, kita bisa tahu informasi detail dari orang tersebut. Gitu. Ya. Yang keempat, kendalikan dan jadilah lebih besar dari audiensmu. Ini kata-kata yang aku susun sendiri. Pada intinya seperti ini. Kalian jangan sekali-kali menjatuhkan diri kalian di depan audiens kalian. Kalian rajanya saat misalnya kalian sedang ada di suatu seminar atau apapun, kalian sedang mengisi acara. Jangan jatuhkan diri kalian dengan melakukan hal-hal bodoh atau apapun itu, tapi kendalikan mereka, jadilah lebih besar dari mereka, makan mereka. Itu bahasa-bahasaku, silakan diartikan sendiri. Intinya seperti itu. Ya, kalian raja di sana, kalian harus didengarkan, dan kalian menarik mereka untuk dengarin kalian. Apakah dengan cara paksaan atau pengancaman? Tidak. Ya, sorry tadi ada sedikit permasalahan. Oke, kita lanjut untuk yang mana ya? Oh iya, bagaimana cara kamu mengendalikan audiens kalian? Ya, apakah dengan cara menakut-nakuti atau dengan cara mengancam atau apapun itu? Tidak guys, tapi ketika kalian sedang ada di panggung, kuasai panggung itu. Yang pertama, percaya dirilah. Yang kedua, yang ketiga, jadikan diri kalian sebagai pemeran utama dalam panggung itu. Jadi terlihatlah lebih mencolok. Lebih mencolok maksudnya bagaimana? Ya, mungkin dengan kalian, kata-kata kalian, atau dengan seni yang lainnya seperti gestur tubuh. Gestur tubuh itu penting guys. Ketika kalian di panggung, jangan terlihat mati, tapi bergeraklah seleluasa mungkin, semaksimal mungkin. Jadi intinya kalian menjadi sorotan lah di pemeran utama dalam acara itu. Ketika kalian sudah bisa menguasai panggung itu, kalian pede, maka akan ada aura yang keluar dari dalam tubuh kalian yang tanpa kalian sadari bisa mengambil perhatian penonton. Nah, ketika kalian sudah bisa mengeluarkan aura itu, maka kalian akan menjadi pemeran utama dalam panggung itu. Ya, berikutnya yang kelima, seni berbicara. Thomas Shelby selalu berbicara dengan seninya. Ketika kalian memperhatikan dia akan berbicara dengan
lantang, tapi dengan nada yang pelan, dengan kata-kata yang tajam. Nah, itu seni berbicara Thomas. Seperti contoh ketika dia mengatakan hal penting, dia memakai tanda koma jika ditulis dalam naskah ya. Kalian dia berbicara biasa seperti dia selalu mematahkan kalimatnya ketika ada kalimat penting. Contoh kayak I'm Thomas Shelby. Ya kayak gitu. Ya dia nggak berbicara ngerocos terus-terusan, tapi ada kalanya ketika dia berbicara hal penting kasih koma. Untuk apa? Agar audiens kalian bisa menangkap informasi yang kalian sampaikan gitu. Nah, itu ada 5 hal yang menarik dari Thomas Shelby menurut gua, dan bisa kalian terapkan di kehidupan sosial kalian agar kalian bisa menjadi pusat perhatian, agar disenangi banyak orang, disegani banyak orang, mungkin menjadi idola para wanita gitu. Tapi ada hal syarat, bukan syarat ya, ada hal yang mungkin agak sedikit filosofis dari seorang Thomas Shelby. Ya ini bonus aja. Nah, ini informasi menariknya. Thomas merasa, nah, jadi Thomas Shelby adalah orang yang mencintai kematian. Maksudnya untuk dirinya, dia menganggap dirinya udah mati. Apa orang yang mencintai kematian itu baik? Gue baik-baik aja. Seperti ketika kita tahu bahwa kehidupan jika kita hidup akan menemukan kematian, kita akan lebih menghargai setiap detik di hidup kita. Itulah yang Thomas Shelby lakukan juga gitu, karena dia ngerasa dirinya sudah mati mungkin, atau dia sudah merasakan kalau kematian itu benar-benar adanya, dan dia berpikir kalau ya aku hidup pasti akan mati. Nah, makanya setiap detik dalam hidupnya dia sangat menghargai. Setiap waktu yang dia pakai atau yang dia punya di hidupnya, dia akan memaksimalkan waktu itu untuk membuat sesuatu hal gitu. Itu mungkin bisa juga diterapkan di hidup kalian, agar ya kalian menghargai waktu untuk hidup. Mumpung kalian masih hidup, kalian membuat hal sebesar mungkin. Itu bonus dari gua. Ya, sekian bahasan tentang Thomas Shelby. Ya, kalau ada yang ingin menambahkan sifat-sifat dia yang bisa ditiru, silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin sekian aja video dari gua. Ya, ini balik lagi ini opini gua. Kalau kalian punya pendapat lain, punya opini lain, punya statement lain, silahkan kalian tulis. Kita berdiskusi di kolom komentar. Gua Nibras disuruh cabut. See you next video. Bye.